Ini mau nanya mengenai masalah banjir yang ada di Balikpapan, ini penanggulangannya gimana, Bang? Memang Balikpapan saat sekarang ini ya mengalami berbagai problem. Salah satunya adalah problem banjir. Di saat kita hujan, kita mengalami banjir. Di saat tidak hujan, kita mengalami krisis air. Jadi dua problem besar ini terjadi di kota Balikpapan. Sebenarnya siapapun nanti, apalagi di menjelang pilkada, siapapun nanti wali kotanya ke depan, penanggulangan banjir harus menjadi salah satu prioritas. Harus masuk di dalam visi misi kepala daerah, sehingga ke depan visi misi itu bisa diturunkan menjadi RPJMD yang harapannya dalam waktu singkat, dalam waktu 5 tahun menjabat, bisa terselesaikan dengan baik. Di Balikpapan itu kalau kita lihat ya, konturnya itu lautan, sedikit daratan, tebing, sehingga program-program pencegahan banjir di Balikpapan itu banyak cara bisa dilakukan. Misalkan penanaman pohon, reboisasi di tengah. Di hulunya kita punya hutan lindung Sungai Wain dan kawasan itu menjadi penyangga kota Balikpapan dan itu harus dijaga. Di tengahnya dikasih reboisasi, di hilirnya dibuatkan satu regulasi bahwa setiap orang harus menampung air hujan ya, supaya air hujan tidak semua ke daratan, sehingga itu salah satu upaya bagaimana penanggulangan banjir. Kemudian yang kedua, perbaikan drainase dan juga pemeliharaan drainase juga harus dilakukan ke depan, sehingga program banjir ini harus menjadi salah satu program prioritas di dalam penanggulangan banjir di kota Balikpapan. Yang kedua, terkait dengan krisis air ya. Krisis air di kota Balikpapan ini kan sebenarnya tinggal membutuhkan kemauan pemerintah kota untuk mau menyelesaikannya. Karena apa? Karena mudah menghitungnya, tidak terlalu sulit. Standar nasional 150 orang per hari untuk makan, minum, mencuci, mandi, itu 150 liter per orang per hari. Tinggal dikalikan jumlah penduduk, maka kebutuhan air dalam satu hari sudah kita ketahui. Untuk kebutuhan 1 bulan tinggal dikalikan 30 hari, untuk kebutuhan setahun tinggal dikalikan 12 bulan. Maka kebutuhan air di kota Balikpapan bisa diketahui. Tapi gini Bang, gimana dengan kualitas air di Balikpapan ini yang kualitas airnya itu tidak jernih seperti biasanya Bang? Kualitas airnya sekarang udah menguning gitu Bang. Di awal pagi agak bagus, tapi udah di awal siang sampai sore airnya itu udah tidak berkualitas jernih lagi Bang. Iya, kalau memang kalau di daerah lain sudah berpikir tentang bagaimana kualitas air, buka keran di rumah sudah bisa langsung diminum. Kalau di Balikpapan itu masih berkutat pada urusan pipanisasi, urusan tentang air baku, kebutuhan tentang bagaimana instalasi dan lain sebagainya. Kalau di daerah lain itu buka keran langsung bisa diminum. Nah, di Balikpapan memang sudah tertinggal cukup jauh menurut saya, sehingga ke depan siapapun nanti wali kotanya, perbaikan terhadap pengelolaan PDAM itu harus dijadikan salah satu program prioritas yang harus masuk di dalam visi misinya, sehingga ke depan krisis air di kota Balikpapan dan juga terjadinya bencana banjir di Balikpapan itu tidak lagi terjadi. Untuk bisa menangani dua hal tersebut, kita butuh juga birokrat yang kuat, birokrat yang rajin, birokrat yang punya integritas yang cukup. Kenapa? Karena memang nanti visi misi wali kota terpilih itu akan dituangkan di dalam RPJMD. Dalam program RPJMD itu, di situ dibutuhkan kualitas birokrat yang cukup kuat, yang berintegritas, yang mampu melahirkan ide-ide gagasan di dalam menanggulangi berbagai problem pembangunan di kota Balikpapan. Salah satunya diantaranya adalah penanggulangan banjir dan juga penanggulangan krisis air ya. Memang agak sedikit menyedihkan juga kalau kemudian kota yang bermoto kota nyaman dihuni, tapi kemudian masyarakatnya kesulitan air. Lagi-lagi krisis air ini harus menjadi prioritas kepala daerah dalam hal penanggulangan krisis air di kota Balikpapan. Kira-kira itu ya. Makasih lagi Bang, mau nanya Bang. Apa itu? Mengenai kelangkaan BBM di kota Balikpapan ini bagaimana tanggapan Abang ini Bang? Nah, itu lagi salah satu problem ya, bahwa siapapun nanti kepala daerah yang terpilih, maka tidak boleh lagi ada antrian BBM di SPBU di kota Balikpapan. Kenapa? Balikpapan ini terkenal dengan kota minyak ya. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya antrian-antrian BBM ini masih terjadi di kota Balikpapan. Ini juga salah satu hal yang
cukup meresahkan masyarakat. Maka ke depan kepala daerah yang terpilih harus bisa mengurus kota ini dengan baik, harus bisa menjaga kota ini dengan baik. Kira-kira itu ya. Makasih ya. Makasih Bang, makasih Bang.